Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Kamir edisi ini dibuat di perantauan. Dan saya meniru orang yang gila, kemudian kerasukan setan, lalu kemudian menari-nari. Walaupun sebetulnya banyak orang yang kerasukan setan, lebih pada setannya ini, ya, daripada setan yang macam-macam, tetapi ini lebih menggiurkan setannya. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengusir setan. Ketika Yesus berada di rumah ibadat, tiba-tiba ada orang kerasukan setan berteriak, "Yesus anak Daud, apa urusannya dengan kami engkau datang ke sini? Engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Lalu Yesus menghardik setan itu. "Diam, keluarlah dari orang ini." Lalu dia pun menggoncang-goncangkan orang itu dan pergi. Orang banyak yang menyaksikan kemudian heran. Betapa penuh kuasa dan wibawa sabdanya. Setan-setan pun tunduk kepadanya. Lalu banyak orang semakin percaya. Saudara-saudari yang terkasih, setan-setan zaman sekarang ingin membujuk manusia dengan hal-hal yang enak, yang nampaknya bukan tindakan setan, tetapi itu adalah tindakan setan. Ketika orang menerima uang suap, ketika orang menerima kenikmatan-kenikmatan tadi, karena sekarang setan semua membutuhkan uang, setan membutuhkan ini, maka kita pun juga kebanyakan godaannya adalah pintu masuknya kekayaan. Kalau Santo Ignatius mengatakan bahwa setan sebagai penghulu komandan berbuat jahat untuk mengajak manusia jatuh dalam keberdosaan, dia akan membujuk orang kepada kekayaan. Orang kepingin menumpuk hartanya. Ini dalam latihan rohani, panggilan raja, di mana ada raja dan juga dua panji. Kontemplasi atau meditasi dua panji. Yang satu panji setan, yang satu panji Kristus. Panji setan mengatakan, barang siapa ikut saya, kita harus mengejar kekayaan. Maka kekayaan ini menjadikan pintu masuk untuk masuk ke dalam kesombongan. Dan ketika sudah sampai pada tahap itu, orang diajak masuk ke keangkuhan. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah diterima. Angkuh dalam arti semua hanya tujuannya bagaimana mendapat untung, bagaimana membunuh saingan, bagaimana meniadakan mereka-mereka yang mengkritik. Itu sudah masuk ke angkuhan. Maka sang guru sejati, Yesus sendiri, mengajak persis menghadapinya telak berlawanan. Kita diajak untuk masuk dalam kemiskinan. Kalau minimal semangat miskin, semangat bahwa Tuhan yang memberi berkat rezeki, Tuhan yang akan memberkati kita, maka semuanya ini milik Tuhan. Kita hanya manajer, dan Tuhan ini mengajak kita untuk menggunakan semua demi keselamatan semakin banyak jiwa-jiwa. Lalu ketika sudah masuk kepada satu semangat kemiskinan, kita diajak untuk masuk di dalam merendahkan diri itu. Dan sampai akhirnya kerendahan hati, tahap yang paling tinggi untuk mendapatkan pintu terbuka bagi berkat Tuhan. Karena membawa semangat miskin, mengarah kepada merendahkan diri, supaya kita menjadi rendah hati. Berlawanan dengan angkuh, rendah hati yang diajak oleh Kristus Sang Raja Abadi.
Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menangkap setan itu. Setan mengatakan, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Tetapi saya ingat, kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia, teman karibku. Ketahuan. Karena semua yang diungkapkan oleh setan roh jahat mengarah, membimbing, mengajak kepada kejahatan, dosa, keberdosaan. Maka walaupun dia mengatakan, aku tahu engkau yang kudus dari Allah, dan itu diungkapkan di depan banyak orang, tetapi Yesus tetap menghardik setan itu, menyuruh pergi. Karena semua ungkapan dari setan arahnya selalu mengajak manusia untuk semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan, semakin jatuh dalam keberdosaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk nguliti, mengupas, ngoncei setiap peristiwa-peristiwa, setiap dorongan hidup kita, dorongan hati kita. Kita coba untuk dalam bahasa rohaninya pembedaan roh, discernment. Apakah ini dari roh baik atau roh jahat? Kalau roh jahat selalu mengarahkan kita kepada kejahatan, kepada keberdosaan, kepada sesuatu jarak yang jauh dari Tuhan. Tetapi kalau roh baik akan mengajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyesali kekurangan dan dosa-dosa kita, semakin membuat kita berkembang. Maka kita perlu discernment itu. Dan ketika kita menemukan godaan-godaan roh jahat yang nampaknya baik, kita akan menemukan itu sejak awal. Seperti Yesus yang walaupun roh jahat memuji-muji dia, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus tetap menghardik setan itu dan pergi. Karena setan mengarahkan banyak orang yang ada di situ untuk keinginan, kepentingan dia. Mari saudara-saudari, kita belajar berefleksi. Semoga refleksi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Salam Kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.